Pernahkah Anda bertemu seseorang yang ketika berada dalam persaingan justru semakin kuat? Ketika diremehkan, dia tidak banyak bicara. Ketika kalah, dia tidak langsung menyerah. Dan ketika orang lain merasa sudah berada di atas, tiba-tiba dia muncul kembali dengan kemampuan yang jauh lebih kuat. Orang seperti ini sering dianggap memiliki mental yang berbeda. Dalam tradisi primbon Jawa, ada beberapa weton yang konon memiliki karakter kuat dalam menghadapi persaingan. Mereka dipercaya tidak mudah kehilangan fokus, tidak gampang menyerah, dan mampu menggunakan kegagalan sebagai bahan untuk memperbaiki. Lalu, weton apa saja yang sering dikaitkan dengan karakter sulit dikalahkan dalam persaingan? Mari kita bahas. Namun perlu diingat, pembahasan ini merupakan bagian dari tradisi dan filosofi primbon Jawa. Weton bukan penentu mutlak karakter ataupun keberhasilan seseorang. Jadikan sebagai wawasan budaya dan bahan renungan. 1. Selasa Pahing. Weton pertama adalah Selasa Pahing. Dalam beberapa penafsiran primbon Jawa, Selasa Pahing sering dikaitkan dengan keberanian, semangat, dan kemauan yang kuat. Ketika menghadapi persaingan, mereka dipercaya tidak mudah mundur hanya karena menghadapi lawan yang lebih kuat. Jika gagal, mereka cenderung mencari tahu apa yang kurang dari diri, kemudian mencoba memperbaiki. Kekuatan utama mereka bukan hanya keberanian untuk memulai, tetapi juga kemauan untuk mencoba kembali setelah mengalami kegagalan. Namun keberanian tetap perlu dikendalikan agar tidak berubah menjadi sikap terlalu terburu-buru. 2. Sabtu Kliwon. Berikutnya adalah Sabtu Kliwon. Weton ini dalam beberapa penafsiran sering dikaitkan dengan karakter yang kuat menghadapi tekanan. Mereka mungkin tidak selalu terlihat agresif dalam persaingan. Justru terkadang memilih diam dan mengamati. Mereka memperhatikan gerakan orang lain, mempelajari keadaan, lalu menentukan langkah ketika waktunya dianggap tepat. Inilah yang membuat mereka sering dianggap sulit dibaca. Mereka tidak selalu menunjukkan seluruh kemampuan di awal. Ketika menghadapi kekalahan, mereka juga dipercaya mampu menjadikannya sebagai pengalaman untuk menghadapi persaingan berikutnya. 3. Jumat Kliwon. Weton ketiga adalah Jumat Kliwon. Dalam tradisi primbon Jawa, Jumat Kliwon sering dikaitkan dengan karakter yang penuh pertimbangan dan memiliki intuisi yang kuat. Dalam persaingan, mereka dipercaya tidak hanya mengandalkan tenaga, mereka juga memperhatikan situasi dan membaca karakter orang di sekitarnya. Mereka bisa memilih kapan harus maju dan kapan harus menunggu. Kemampuan seperti ini dapat menjadi keunggulan dalam persaingan yang membutuhkan kesabaran. Namun mereka juga perlu berhati-hati agar tidak terlalu banyak berpikir hingga kehilangan kesempatan. 4. Minggu Pahing. Selanjutnya ada Minggu Pahing. Weton ini sering dikaitkan dengan semangat dan keinginan kuat untuk mencapai tujuan. Jika sudah memiliki target, mereka dipercaya sulit berhenti sebelum mendapatkan hasil yang diinginkan. Kegagalan tidak selalu dianggap sebagai alasan untuk mundur, justru bisa menjadi pemicu untuk bekerja lebih keras. Karena itu, dalam persaingan jangka panjang, karakter pantang menyerah seperti ini dapat menjadi kekuatan besar. Mereka mungkin tidak selalu menang di awal, tetapi selama terus belajar dan memperbaiki diri, mereka memiliki peluang untuk mengejar ketertinggalan. 5. Rabu Pon. Weton terakhir adalah Rabu Pon. Dalam beberapa penafsiran, Rabu Pon sering dikaitkan dengan karakter tenang dan penuh pertimbangan. Mereka tidak selalu ingin menjadi yang paling menonjol. Namun ketika berada dalam persaingan, mereka dipercaya lebih suka memperhatikan keadaan terlebih dahulu. Mereka dapat menyusun strategi secara perlahan, tidak mudah terpancing emosi, dan berusaha mengambil keputusan setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Sikap tenang seperti ini dapat menjadi kelebihan besar, terutama ketika lawan mulai kehilangan kendali karena tekanan. Apa rahasia mereka sulit dikalahkan? Jika diperhatikan, kelima weton tadi memiliki satu kesamaan. Bukan karena mereka selalu lebih pintar, bukan pula karena mereka selalu mendapatkan keberuntungan, tetapi karena mereka dipercaya memiliki kemampuan untuk bertahan. Dalam persaingan, kemampuan bertahan seringkali sama pentingnya dengan kemampuan untuk menang. Seseorang bisa saja unggul hari ini, tetapi belum tentu mampu mempertahankan keunggulannya besok. Sebaliknya, seseorang yang terus belajar dari kekalahan dapat menjadi semakin kuat seiring waktu.
Inilah salah satu filosofi menarik yang dapat kita ambil. Sulit dikalahkan bukan berarti tidak pernah kalah. Sulit dikalahkan berarti ketika jatuh, seseorang mampu kembali persaingan bukan berarti harus menjatuhkan orang lain. Ada satu hal yang tidak kalah penting. Persaingan sehat bukan tentang menghancurkan orang lain. Persaingan seharusnya menjadi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan diri. Jika orang lain lebih unggul, jadikan sebagai bahan belajar. Jika mengalami kekalahan, cari tahu penyebabnya. Dan jika mendapatkan kemenangan, jangan meremehkan orang lain. Karena dunia terus berubah. Orang yang unggul hari ini belum tentu menjadi yang terbaik selamanya. Begitu pula orang yang kalah hari ini belum tentu akan selalu berada di bawah. Jadi, 5 weton yang dalam beberapa penafsiran primbon Jawa konon memiliki karakter sulit dikalahkan dalam persaingan adalah Selasa Pahing, Sabtu Kliwon, Jumat Kliwon, Minggu Pahing, dan Rabu Pon. Namun sekali lagi, weton bukan jaminan bahwa seseorang pasti menang dalam persaingan. Karena kemenangan yang sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh weton, tetapi oleh mental, kemampuan, pengalaman, strategi, kesabaran, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan terkadang, orang yang paling sulit dikalahkan bukanlah orang yang paling kuat, melainkan orang yang paling sulit menyerah. Jika hari ini Anda sedang berada dalam persaingan dan merasa tertinggal, jangan buru-buru menyerah. Mungkin Anda hanya sedang berada dalam satu babak. Perjalanan masih panjang. Terus belajar, terus memperbaiki diri, dan tetap rendah hati ketika mendapatkan kemenangan. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah weton Anda termasuk dalam 5 weton yang kita bahas? Dan ketika menghadapi persaingan, apakah Anda lebih suka melawan secara langsung atau memilih diam sambil menyusun strategi? Tuliskan weton dan pengalaman Anda di kolom komentar. Jika Anda menyukai pembahasan mengenai weton, primbon Jawa, neptu, rezeki, watak, kesuksesan, filosofi Jawa, dan kearifan budaya Nusantara, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Ingat satu hal. Kalah sekali bukan berarti kalah selamanya. Karena orang yang terus belajar, terus berusaha, dan tidak mudah menyerah selalu memiliki kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Sampai jumpa di video berikutnya.